Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Marsyadilah, kelas 11 OTKP 1, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah SWT berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan kami menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang berikutnya dalil naqli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah SWT. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah SWT yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang terakhir itu yang keenam, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.